Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukunna solihah? Bertemu lagi bersama Ustazah melalui video pembelajaran jarak jauh. Semoga anak-anak solihah yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu kembali meskipun hanya melalui video pembelajaran jarak jauh. Anak-anak solihah, sebelum belajar, jangan lupa kalian mematuhi protokol COVID, yaitu seperti versi Ustazah 4M. Yang pertama, membaca doa. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, memakai masker. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Semoga ikhtiar yang kita lakukan senantiasa bisa membuat kita jauh dari berbagai macam penyakit, ya. Bukan hanya corona, ya, tapi juga penyakit yang lain. Anak-anakku yang solih dan solihah, setiap hari kita pasti sering melihat makhluk ciptaan Allah, seperti manusia, pohon, binatang, matahari, bintang, bulan, langit, dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada dengan sendirinya? Jawabannya tentu tidak. Pasti segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada yang menciptakannya. Dia adalah Allah yang Maha Pencipta. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in. Yang artinya, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Masya Allah, ya. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik anak-anakku yang solihah, kita lanjut ke kontrak belajar. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anak solihah, ya. Ada berapa yuk kontrak belajar kita? Masya Allah, ada 3 ustazah katanya, ya. Udah ada yang nyaut aja nih. Yang pertama apa anak-anak? Masya Allah, mempersiapkan kelengkapan belajar, ya, seperti pensil, buku, dan alat tulis yang lain, ya. Yang kedua apa? Ya, memperhatikan penjelasan ustazah. Yang terakhir, Masya Allah, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu, ya. Insya Allah Allah mudahkan, ya. Baik, kita lanjut anak-anak ke tujuan pembelajaran. Ya, dengan rahmat Allah melalui video pembelajaran, Ananda dapat menggambar contoh karya 2 atau 3 dimensi. Nah, anak-anak solihah, udah ada gambaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang karya imajinatif 2 atau 3 dimensi, ya. Nanti anak-anak akan belajar bagaimana cara menggambar contoh karya 2 atau 3 dimensi, ya. Nah, sebelum itu anak-anak, ya, Ustazah sampaikan materi kita hari ini ada 2 yang akan dibahas, ya. Sebelum kita menggambar, Ustazah akan memberikan penjelasan tentang apa sih itu contoh dari karya 2 dimensi dan 3 dimensi, ya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah tentang karya imajinatif 2 dimensi, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang karya imajinatif 3 dimensi. Nah, udah nggak sabar nih Ustazah mau jelaskan ke anak-anak solihah yang ada di rumah. Pasti kalian udah nggak sabar juga kan? Nah, jadi tolong diperhatikan penjelasannya, ya.
Yang pertama adalah Ustazah akan menjelaskan apa maksud dari karya imajinatif 2 dimensi ya. Anak-anak, karya imajinatif 2 dimensi ini merupakan suatu karya seni rupa yang punya 2 sisi aja ya, yaitu sisi panjang dan lebar. Jadi nggak punya ruang karena nggak mempunyai unsur ketebalan ya. Sekali lagi Ustazah jelaskan bahwa karya imajinatif 2 dimensi ini hanya memiliki 2 sisi saja ya, yaitu sisi panjang dan lebar, tidak mempunyai ruang karena nggak punya unsur ketebalan ya. Lalu contohnya adalah, contoh yang pertama adalah lukisan dindingnya. Nah, lukisan dinding ini adalah salah satu contoh karya imajinatif 2 dimensi ya. Lalu contoh yang kedua adalah gambar ya. Nah, gambar ini biasanya kita seniman itu bisa kita menggambar misalnya kayak pemandangan, bisa kita gambar di kertas atau di atas kertas atau di atas kain anak-anak ya. Nah, lalu contoh yang ketiga adalah batik ya. Nah, kalian pasti udah nggak asing lagi dengar kata batik ya. Nah, batik ini adalah salah satu ciri khas negara kita, Indonesia ya. Nah, batik ini biasanya berasal dari berbagai macam daerah ya. Nah, ini adalah anak-anak 3 contoh karya imajinatif 2 dimensi ya. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita sudah masuk untuk membahas karya imajinatif 3 dimensi ya. Nah, sebelum Ustazah tampilkan slide-nya, kira-kira kalian tahu nggak seperti apa sih karya imajinatif 3 dimensi? Ya, Masya Allah, katanya kalau karya imajinatif 3 dimensi ada 3 unsurnya Ustazah katanya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ya. Ya, seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang bukan cuma ada sisi panjang dan lebarnya ya, tapi juga mempunyai ruang ataupun volume. Nah, jadi di seni rupa 3 dimensi ini lengkap ya, punya sisi panjang, punya sisi lebar, dan memiliki ruang ataupun volume ya. Beda dengan karya imajinatif 2 dimensi yang hanya memiliki sisi panjang dan lebar ya. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah contoh dari karya imajinatif 3 dimensi. Yang pertama adalah mebel ya. Nah, yang termasuk mebel dalam hal ini anak-anak adalah seperti meja, kursi, apalagi Solihah? Masya Allah, katanya lemari. Apalagi nah selain lemari? Iya, Masya Allah ya. Pintar anak-anak Solihah ya. Nah, lalu yang kedua adalah vas bunga ya. Nah, vas bunga ini biasanya dijadikan hiasan ya. Nah, biasanya vas bunga dijadikan hiasan dan ditaruh bunga di dalam vasnya itu ya Solihah ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Maksudnya Ustazah contoh yang ketiga adalah gantungan kunci ya. Nah, gantungan kunci juga termasuk contoh karya imajinatif 3 dimensi ya. Kenapa? Karena gantungan kunci itu banyak macamnya ya. Maksud Ustazah itu dia ciri-cirinya udah termasuk contoh karya imajinatif 3 dimensi, punya sisi panjang, punya sisi lebar, dan memiliki ruang ataupun volume ya. Jadi kalau orang-orang yang punya kunci pasti punya gantungan kunci ya. Gunanya untuk apa? Supaya kuncinya tidak cepat hilang ya. Ya anak-anak, itu saja teori tentang karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Untuk lebih jelasnya, berikut Ustazah akan tampilkan tutorial video dari bagaimana cara menggambar dan mewarnai rumah, ya. Nah, berikut videonya Solihah. Mari kita tonton bersama sambil Ustazah jelaskan, ya.
Yang pertama dilakukan adalah, kalian udah siapkan pensil ya. Nah, kita menggambar atapnya dulu ya, lalu corong. Ini corongnya biar keluar masuk udara. Nah, lalu kita buat seperti ini. Mungkin videonya agak cepat ya Solihah ya. Terus buat tembok. Lalu ini adalah pintunya. Ini adalah jendelanya ya. Nah, kita tebalkan menggunakan spidol biar terlihat cantik. Lalu kemudian kita warnai. Yang pertama ambilnya warna apa namanya Solihah? Masya Allah, warna merah. Apa bahasa Inggrisnya merah? Red ya. Nah, di video ini anak-anak, ini dia menggunakan cat air Solihah ya. Nah, ini gambar love-nya. Ceritanya ini adalah jendelanya ini sudah diwarnai menggunakan warna merah. Lalu warna kedua, warna apa ini? Ya, warna orange. Nah, ini diwarnain juga ya dengan hati-hati Solihah ya. Pelan-pelan dan hati-hati. Kalau kalian nggak punya cat air nanti untuk praktek, bisa apa yang ada di rumah kalian bisa kalian gunakan ya. Misalnya kayak pensil warna ataupun krayon ya. Nah, kita lanjut lagi. Warna selanjutnya adalah hijau. Masih ingat nggak apa bahasa Inggrisnya hijau? Iya, green katanya. Masya Allah. Mumtaz ya. Selanjutnya warna biru langit ya. Nah, ini diwarnain pelan-pelan ya. Udah tercampur warnanya. Lalu yang terakhir kita warnai pakai warna ungu ya. Masya Allah. Ini ada berbagai macam warna ya. Lalu setelah itu warnai corongnya menggunakan warna mocha. Ini juga temboknya diwarnai pelan-pelan pinggirnya dulu Solihah. Ya seperti ini biar tidak bercampur warnanya dengan warna yang lain. Pelan-pelan. Biar rapi nak ya. Nah ini udah rapi banget ini caranya. Pinggir-pinggir love-nya juga alias jendelanya ceritanya ini gambar love unik banget ya rumahnya. Jendelanya gambar love Solihah. Kalian juga bisa berkreasi ya. Nggak hanya gambar love, mungkin mau gambar persegi atau persegi panjang ya. Lalu pintunya diwarnai menggunakan warna marun. Sama seperti corong yang ini ya Solihah ya. Masya Allah cantik banget. Nah sekarang kita akan kasih lem dia. Kenapa kasih lem? Karena nanti kita akan kasih glitter biar lebih cantik ya. Jadi yang udah dikasih lem hanya itu aja yang dikasih glitter Solihah ya. Nah perlahan-lahan kita taruh glitternya seperti ini Solihah. Ya. Lalu kemudian taruh glitter yang ini. Nggak apa-apa berantakan dulu ya nak ya. Nanti akhir kita ngasih glitter semua warna baru dibersihkan ya. Lalu glitter yang ini kalau enggak dia kena lemnya enggak enggak akan dia bercampur warnanya dengan warna yang lain ya Solihah ya. Masya Allah cantik banget ya Solihah gambarnya. Nah kalian bisa coba di rumah ya. Masya Allah. Baik anak-anakku yang Solihah, kita lanjut ke evaluasi. Masya Allah ya anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita sudah membahas banyak sekali ya. Karya imajinatif 2 dimensi, pengertian berserta contohnya, lalu kemudian karya imajinatif 3 dimensi, pengertian beserta contohnya. Ustazah juga udah kasih tutorial bagaimana cara menggambar dan mewarnai rumah ya. Nah anak-anak Solihah, untuk menguji pemahaman kalian mengenai pembelajaran kali ini, anak-anak Solihah coba di rumah ya. Anak-anak coba di rumah untuk menggambar lukisan yang ada di video ya. Kalian juga bisa kok gambar lukisan yang lain sesuai keinginan kalian ya. Kalian bisa menggambar atau mewarnainya menggunakan pensil warna boleh, krayon juga boleh ya.
Kalian bisa menggunakan apapun yang ada di rumah, nggak harus beli cat warna sesuai yang ada di video ya. Pakai apa yang ada di rumah Solihah ya. Insya Allah dimudahkan ya. Nah, tugas anak-anak kalau sudah selesai dikerjakan, dikumpulkan ke wali kelas masing-masing ya Solihah. Baik anak-anak Solihah, mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran kali ini, ada pesan moral dari Ustazah. Ya, anak-anakku yang solih dan solihah, ketahuilah bahwasannya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan kita di dunia ini sia-sia ya. Tidak hanya untuk makan, minum, istirahat, foya-foya, dan bergembira saja. Akan tetapi, Allah Ta'ala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia ya, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itu, marilah kita beribadah hanya kepada Allah semata, yang sudah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Solihah ya. Baik anak-anak solihah, sebelum Ustazah tutup, apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, pengucapan kata, Ustazah mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.